Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan sebuah kisah sedih yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Miris, titipkan anak kepada sepupu. Waktu buka HP wanita ini sok lihat apa yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan. Membiarkan anak untuk bermain gadget sebenarnya bukanlah keputusan yang tepat, sebab hal ini dapat memicu berbagai dampak yang tidak baik bagi sang anak. Namun siapa sangka dengan memberikan anak gadget juga bisa mengungkapkan rahasia yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Seperti kisah nyata yang dialami oleh ibu muda berikut ini. Seorang ibu muda yang tidak mau disebutkan namanya ini awalnya menuturkan jika ia memiliki seorang putra yang berusia 2 tahun. Meski usianya tergolong masih belia, namun anak ini ternyata sudah sangat mahir memainkan gadget yang diberikan sang ibu. Bahkan gadget itu bisa dibilang sahabat setianya, karena benda itulah yang selalu menemaninya dikala kedua orang tuanya bekerja mencari nafkah. Singkat cerita, wanita tersebut tiba-tiba mendapatkan kabar jika kantornya ingin mengadakan acara besar. Acara itu melibatkan setiap karyawan kantor termasuk dirinya, karena ada pekerjaan tambahan untuk mempersiapkan acara itu. Dia pun akhirnya jadi sering pulang malam. Untungnya dia mempunyai mertua yang bersedia menjaga dan mengasuh anaknya. Tetapi seminggu sebelum acara kantornya, mertuanya mendadak mendapat telepon dari saudaranya yang mengatakan ada saudaranya di luar kota yang meninggal dunia. Mertuanya pun segera berangkat. Hal ini sontak membuat dia bingung karena tidak ada yang bisa menjaga putranya. Di waktu berikutnya, saudara sepupunya datang dan mengatakan bersedia membantu menjaga anaknya. Sepupunya sendiri membuka salon, namun belakangan ini sepi pengunjung. Jadi siang hari dia bisa bantu wanita ini menjaga anaknya. Setelah suaminya pulang dari kantor, kebetulan sepupunya yang berusia 30 tahunan itu belum menikah sehingga dia bisa fokus menjaga putranya. Hingga akhirnya momen mencekam itu tiba. Dirinya yang pulang sudah larut malam karena sibuk mempersiapkan acara pada esok harinya, hanya bisa melihat anaknya yang sudah tertidur lelap di gendongan suaminya. Dari tubuh suaminya tercium aroma bir yang menyengat dan kelihatannya sangat lelah. Suaminya menerangkan jika sepupunya tadi membawa anaknya pergi ke rumah rekannya, main dengan anak-anak rekannya. Di sini ada sedikit perasaan lega di hatinya karena anaknya bisa mempunyai teman. Dia pun lantas menyuruh suaminya untuk cepat pergi mandi dan beristirahat. Tapi kenyataan suaminya sudah ketiduran di atas sofa. Dengan sedikit meluangkan waktu, dia pun menyempatkan diri untuk mengemasi barang-barang anaknya dan mengecas baterai gadget anaknya agar bisa digunakan main lagi keesokan harinya. Saat dicas itulah dia memutuskan untuk mendownload beberapa film buat anaknya. Secara mengejutkan, saat dia membuka foto albumnya, dia menemukan sejumlah foto dan video singkat yang memperlihatkan kejadian yang tidak pantas. Di dalam video itu ada seorang lelaki dan wanita yang tengah berhubungan intim, tepatnya di hadapan anaknya. Yang membuatnya lebih terkejut dan hancur,
Dua orang tersebut sangat dia kenal, yang tidak lain adalah sepupu dan suaminya sendiri. Bahkan betapa pedih hancurnya perasaan wanita ini ketika melihat suaminya berhubungan badan dengan sepupunya sendiri. Dia langsung mengambil handphone dan mengirimkan pesan pada sepupunya. "Udah tidur?" tanya dia. "Belum, suami sama anakmu sudah di rumah," balas sepupunya. Dia tidak membalas, melainkan mengirimkan satu foto yang memperlihatkan kelakuan bejat mereka. Kemudian sepupunya menjawab dengan begitu panjang, "Karena sudah tahu, saya bongkar semua. Dari kecil Anda hidup lebih enak dari saya. Nilaimu juga semakin bagus. Anda mempunyai pekerjaan bagus dan suami yang baik. Saat ini Anda baru rasakan yang namanya tidak enak. Saya kasih tahu ya, saya sudah bersama suami Anda lebih dari 2 tahun. Awalnya saya juga tak takut Anda tahu, tapi ternyata malam ini semuanya terungkap. Ini lebih bagus, saya tidur dulu." Wanita ini semakin terpukul. Dia tidak menyangka jika sepupu yang selama ini tinggal bersamanya dan sudah dianggap seperti saudara kandung malahan mengkhianati dan menusuk dari belakang. Dan tiba-tiba ia mendengar handphone suaminya berbunyi. Suaminya segera masuk ke kamarnya dan kemudian memeluknya dan memohon maaf. Tapi karena sudah terlanjur sakit hati, ia langsung menampar suaminya dan suaminya berkata, "Jangan keterlaluan, kita bisa omongkan ini pelan-pelan. Saya tidak takut sama kamu." Keesokan harinya dia tidak pergi ke acara kantornya, melainkan ke pengadilan agama untuk mengurusi berkas-berkas perceraian. Setelah itu dia pergi meninggalkan Roma tanpa membawa barang satupun, terkecuali anaknya. Dia tinggal di mes milik perusahaannya. Sebenarnya dari lubuk hati tersirat niatan untuk bunuh diri. Namun karena anaknya masih kecil dan membutuhkan dirinya, niatan tersebut akhirnya ia urungkan. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silakan tulis di komentar. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.